Sepak bola itu kan suka nggak suka ya di Eropa kan budaya Eropa dibawa ke sini kan jadi apa ya namanya? Jadi kultur kan. Kita kan nggak, kita belum sampai situ ngelihatnya. Jadi kadang-kadang kita cuma kalau dimenangkan oleh timnas itu artinya kebanggaan buat bangsa. Berhenti di situ tuh. Bahkan ada hal yang lebih gede lagi daripada itu. 84, 85 ada pada Piala Dunia. Itu kalau nggak salah paling rame deh itu kita. Media kita selalu sebut, bahkan mungkin kayak generasi sekarang berpikir kalau nyaris lolos karena ditulisan gitu. Padahal kan. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menambah masa depan. Oke, selamat hari ini bagi para Retroism yang sedang menyaksikan YouTube channel Retroism Plus 62. Yes. Oke, seperti biasa gua Pak Lur Lebong ditemani oleh kawan saya. Gue Budos. Oke, siapa? Andi Bahtariuso. Andi Bahtariuso. Selamat datang di studio Retroism Plus 62. Oke, Mas Andi, tapi gue dengar kalau lu panggilannya bukan Mas Andi Bahtiar ya, biasanya siapa dipanggil? Kalau di kampung sih Brad Pitt, kalau di kota Ucup. Brad Pitt, gue gak tahu tuh kampungnya di mana ya, atau berantah tadi ya Brad Pitt ya. Oke, Pak Ucup ya. Ucup aja lah kan di kota ini kan. Oke, Mas Ucup ya. Kita nih mau ngomongin masalah bola. Cuman selain bola, lu itu juga seorang sutradara film. Sutradara film dan yang gue tahu, film-film itu juga mengenai bola ya. Secara umum iya, minimal ada unsurnya lah taruh ada dikit. Ada unsurnya gitu ya. Nah mungkin gue pengen istilahnya throwback nih ke masa lalu waktu kecil. Lu bisa ceritain nggak kenapa lu bisa akhirnya pada waktu itu tertarik bola, terus akhirnya bisa jadi ke seorang sutradara dan bahkan yang gue tahu lu di jurnalistik ya. Nah itu menarik sekali nih. Ini ceritanya gimana nih waktu lu dari lahir juga nggak apa-apa lu cerita gimana kelahirannya? Enggak. Dulu lahir kirain di Kanada sih waktu itu. Soalnya begitu lahir ada gambar salib, susternya putih bule-bule. Okay. Ada kayak Cina juga, wah Kanada nih. Ternyata di Carolus. Gitu ya. Oke. Waktu itu apa ya? Standar sih. Bokap tuh suka main sepak bola. Jadi sekitar tahun 78 apa ya? Kami pindah ke Cempaka Putih, Kompleks Seknek gitu. Itu kan masih rawa lah waktu itu. Pokoknya masih ingat ke di bayangan tuh. Ini depan rumah persis itu ada apa namanya? Ada bukan tempat ini apa istilahnya itu Metro Mini, Metro Mini. Metro Mini. Tempat berhentinya Metro Mini. Iya. Metro Mini masih biru waktu itu, belum warnanya. Oh iya. Ton itu. Okay. Nah, kan habis biru kalau nggak salah 80 awal tuh mulai pendek dikit kan warnanya, habis itu tinggi kan. Yes. Nah, di sampingnya persis itu ada lapangan bola, persis sebelahnya rawa. Jadi kalau misalnya mau main bola bokap tuh dia sering muserin kebo-kebo dulu kan kebonya kan dipakai buat buat apa namanya itu buat dibajak sawah kan ladang di sebelahnya jadi ini dimusir-musirin dulu masih ingat itu dari kepala ya terus dia juga sering ngajak nonton pertandingan sana sini kan orangnya kan pendatang lah dari Jawa jadi ya kami nonton Perserikatan yang kemudian rutin tuh nonton Galatama karena Galatama kan mainnya 7 atau 8 bulan gitu waktu itu. Jadi setiap kali tim Jakarta tanding pasti berangkat tuh. Terus kalau misalnya ada keluarga datang salah satu wisata yang dia pasti ajak itu nonton ke GBK. Senayan waktu itu. Senayan. Atau kalau enggak di Menteng. Sebenarnya lupa Menteng tapi ingetannya cuma gini, inget banget tuh Tunas Inti lawan Warnagung, pertandingan terakhir 0-0. Hujan gede. Terus jalan nunggu bus lupa itu di mana sebenarnya saya begitu udah gede jalanan nih ini deh jalanan Menteng itu nah stadionnya kan Stadion Menteng dan sebelahnya masih Plaza Menteng ya kalau nggak salah masih itu nah waktu itu tahun 78 umur 4 tahun itu pertama kali Indonesia nyarin pertandingan siaran langsung kan yang nggak semua pertandingan memang semifinal final tapi kan ada highlight itu malam. Jadi waktu itu karena ya anak kecil umur 4 tahun itu sampai rumah kan kecil juga nih. Ini ruang tamu. Ini kamar kami di sini nih. Tembok sebetulnya. Atasnya dibobok. Dibobok bolong itu supaya nggak perlu keluar, nggak digigitin nyamuk jadi nontonnya bisa begini. Nontonnya gitu. Terus mulailah tuh kenal tuh waktu itu inget ada 78 ya? 78. Mario Kempes benar. Yang inget banget ya Mario Kempes. Kaosnya ada di mana-mana kan soalnya waktu itu dibeliin kalau nggak salah kaos Argentina itu.
Lalu kemudian ada Johan Cruyff nggak main, aduh. Nggak. Dirk Nanninga kalau nggak salah. Resenbrink yang paling kalau nyokap paling suka waktu itu kalau di Alonso masih apa gitu. Ya karena ganteng gitu aja. Ganteng nih Pak gitu. Terus bokap Kita nonton gantengnya. Iya, kan gitu. Habis gitu ya pokoknya nama-nama itulah. Tahun 78. Lalu kemudian ya gitu. Sering diajak nonton ke stadion, sering diajak nonton tarkam bahkan. Kadang bokap juga main tarkam kadang-kadang. Temen-temennya waktu itu Maradona belum ada. Di kemudian hari itu teman-teman bilang, manggilnya bokap lo kayak Maradona tuh, nggak tinggi soalnya dan agak gempal gitu kan orangnya. 80-an itu udah mulai. 80-an udah kan udah 86 sih, 85 lah Maradona baru muncul banget. Habis gitu kenangan pertama sih sebetulnya 82 udah lebih besar kan, udah umur 8 tahun. Sebenarnya nggak pernah punya kenangan yang spesial banget di tahun 78 itu karena kan memorinya dikit lah. Ya, Ingatnya cuma dikasih kaos Argentina, Mario Kempes, dah itu aja tuh. TV juga masih hitam putih gitu kan. Iya. Nah tahun 82 itu sih sebetulnya waktu itu Itali juara. Ya, Itali juga. Iya Spanyol. Ya waktu itu waktu diumumkan timnya tuh pakai bahasa Spanyol kan diumumkan apa namanya undiannya kan nyebutnya kan Dinamarca. Espanya, Inglaterra gitu. Ya perkenalan pertama mungkin itu kali ya. Lihat golnya Eder kalau masih inget itu. Brazil ya. Brazil waktu lawan Uni Soviet. Bola passing sini, Socrates ngangkat kakinya biar lewat. Sama Eder pakai kaki kanan dicungkil gini. Cungkil kaki kanan, kaki kiri nembak. Itu kayak sesuatu yang ini mesti kayaknya ya habis itu jadi suka Brazil. Football lah mulai gitu. Tapi Brasil di 82 nggak juara ya? 82 itu nggak juara. Tapi kan waktu itu disebut tim terbaik yang pernah ada kan. Kipernya nggak bagus katanya kan. Pertandingannya juga nonton lagi nggak pernah lengkap juga di YouTube. Itulah terus 82, 83, 84. Ya nonton Indonesia juga mulai maju waktu itu. Kalau nggak salah tahun 81 itu kita tuh ke pra Piala Dunia 82 kan. Waktu itu pemain-pemain yang disebut legenda sama hari ini disebut legenda semua. Tapi pemain yang disebut legenda itu yang satu nendang wasit. Lalu habis gitu kalau nggak salah nendang wasit di kartu merah kaos yang basah tuh ditaruh ke wasit. Masih inget tuh lawan Selandia Baru siaran langsung. Habis gitu. Oh iya Selandia Baru. Iya Selandia Baru. Piala Dunia ya malah ya. Piala Dunia habis gitu. Waktu itu 82 Selandia Baru itu katanya wasitnya kan orang Portugal. Bokap itu bilang gini, wasitnya Portugal sih makanya curang gitu. Soalnya kan dia nggak suka tuh Timur kita ambil. Iya. Emang tapi mungkin betul ya. Tapi beberapa bulan yang lalu ngobrol sama generasi itu ngomong hal yang sama. Wasitnya Portugal nggak suka sama kita gitu. Cuma kita kan gitu. Lawan Korea Selatan begitu VAR belain kita wasitnya bagus. Begitu VAR nggak belain kita wasitnya curang kan gitu kita sampai hari ini sekalipun. Nah jadi waktu itu inget ada Hadis Manto kalau tahu pemain Persebaya. Oh tahu. Lawan Taiwan 0-0 atau 1-1 gitu akhirnya. Itu satu lawan kiper. Tinggal tembak ke kanan, kipernya nggak masuk. Ke kiri kipernya nggak masuk lagi, dibuang sama back habis itu. Habis itu kami nggak nonton bola kalau nggak salah ada kali 3 minggu karena bokap ngamuk TV ditendang. Goblok banget ini. Makanya kadang hari ini gitu ya generasi demi generasi media juga nyebut si Anu legenda. Saya tuh suka anjir dulu nonton kayak ini orang nggak bisa menang juga deh. Kan media selalu nyebut generasi sebelum 80 terutama. Mungkin 80-an juga Macan Asia kan. Termasuk ya. Disebut Macan Asia. Tapi kalau ingat waktu itu ada stadion King Fahd apa ya? Peresmian. Berapa bulan undang Indonesia. Kalah 8-0. Iya, yang katanya lapangannya artificial. Pemain kita nggak biasa. Ya tapi pemain Inggris juga nggak biasa. Artificial menang aja. Ya, jadi masalah pertandingan persahabatan lebih. Persahabatan waktu itu. Kan gitu tuh. 84, 85 ada pada Piala Dunia. Itu kalau nggak salah paling rame deh itu kita juara subgrup kan, menang sama sampai hari ini masih dibahas itu Bangladesh,
Iya, Thailand, gue ingat. sama India kan gitu. Lolos lawan Korea. Korea. Media kita selalu sebut, bahkan mungkin kayak generasi sekarang berpikir kalau nyaris lolos karena ditulisan gitu. Padahal kan kita tuh lolos 3B, ketemu juara 3A Jepang itu. Korea. Korea. Sama Korea kalah. Korea tuh masih berhadapan pemenang Jepang dan Hong Kong. Yang kemudian Korea yang berangkat. Dari grup 1 dan 2 ada Irak yang berangkat. Kira-kira gitulah. Tapi waktu itu tim itu berkesan sih. Walaupun waktu nonton lagi yang mainnya nggak seimpresif tim yang hari ini nih, yang udah banyak diasporanya nih. Mungkin main sepak bola juga udah beda kali. Tapi waktu itu sih memang Zulkarnain Lubis, Ruli Nere, sampai Ricky Iswanto tuh terngiang banget lah di kepala. Bahkan kalau misalnya selalu bikin all time favorite-nya starting line up timnas Indonesia, paling nggak ada 3-4 lah pemain dari tim itu. Tim itu waktu itu kalau nggak salah, kalau menurut saya sih nggak punya striker yang bagus, ada Bambang Nurdiansyah emang. Kapan nih ketemu nih sama Om Banur terus bilang ini, saya masih inget tuh Om, bolanya naik ke atas, satu-satunya peluang kita di Korea, bola naik ke atas 1 lawan 1, dia sundul, terus itu ngomongnya saya masih inget tuh Om, kalau nyundulnya ke atas masuk gitu. Terus kamu inget ya? Iya. Om sundulnya ke kipernya langsung kan. Iya, tegang saya soalnya. Tegang. Soalnya waktu itu kan kita main 9 orang di area kotak penalti bertahan total. Bambang ini tinggal di depan. Jadi bola dikirim ke depan itu dan dia kalau sendirian dan dia bilang sering tegang tuh. Dapat peluang sebesar itu. Tegang saya. Dia bilang gitu. Dan waktu itu Waktu itu ya itu lah bokap suka gimana sih? Nggak masuk kayak gini. Taruh ke atas dong. Mati. Waktu itu gak mikir apa-apa kan. Tapi hari ini kan ya itu kan kondisi psikologis lapangan apa kan macam-macam. Tapi itulah. Tim itu tim yang paling berkesan sih memang. Ingat waktu itu kalau main bola waktu SD, selalu nyebut Dede Sulaiman nih. Beli kaos minta di print belakangnya Dede Sulaiman. Nomornya dia waktu itu kan belum ada nama, belum pakai nama. Nama kan baru Euro 92. Kayak gitu aja terus. Habis itu Ricky Yakob. Oh iya. Ricky Yakob katanya 85 itu ada masalah lah, jadi dia nggak masuk di tim. 86, 87 tiba-tiba Ricky Yakob muncul dan kayaknya striker yang sangat luar biasa. Jadi kalau sekarang disuruh nyebut striker terbaik Indonesia pernah dilihat, Ricky Yakob. Orang pernah ini Wikipedia ngaco, ini masa Ricky Yakob golin 14 kali. Gue ngeliatnya 21 paling enggak 23 dengan berbagai cara. Bisa yang dijepit pemain Jepang 2 di belakang dia. Dia injek bolanya gini, bolanya melintir lewat ini, terus dia masuk ke tengah-tengah pemain. Terus dia tembak masuk. Waktu itu kita kalau nggak salah kalah 2-1 deh di Jakarta. Itu kalau sebenarnya Ricky Yakob satu-satunya pemain nasional yang main di klub luar ya? Yep, dia main di Jepang waktu itu. Di Jepang ya? Di kontrak Jepang 88 atau 89 ya. Pokoknya waktu itu dia main ke Jepang, dia bilang dia cuma main 11 kali, golin 1 atau 3 kali gitu. Lalu cedera panjang. Tapi Liga Jepang waktu itu belum Masih semi pro. Hampir sama-sama Galatama kita. Kan salah satu bagian studi banding mereka enggak itu Jelik ya. Enggak, jadi mereka company punya klub. Itu masih begitu bentuknya. Nah, klub Masud Sita yang Ricky Yakob itu hari ini Gamba Osaka itu. Oh, gitu. Dia cerita waktu itu dia kan liganya main di dingin. Sekarang kan diganti. Mainnya di dingin ya. Sampai hari ini juga masih main di dingin. Jadi dia kedinginan, terlalu dingin. Jadi waktu latihan naik bareng, dia bilang kakinya keinjek terus putus urat apanya gitu. Habis itu Achilles tendon. tendon mungkin. Lama. Biasanya penyakit pemain bola gitu tuh, Achilles tendon. Itu yang paling bahaya memang katanya. Habis itu dia lama nggak main. Habis itu kan balik. Tapi kapan ini ya ketemu sama pelatih kiper Gamba Osaka? Pertanyaan pertama waktu itu, Ricky Yakob, apa kabarnya? Itu masih ada Ricky Yakob, karena udah almarhum kan. Itu masih ada. Ada ini jadi ini. Iya itu striker yang bagus, sayang di kedinginan kayaknya. Dia bilangnya. Tapi berarti kalau kemudian nih Mas Andi nih melihat yang era 80-an PSSI kita udah mulai bagus, tapi di 90-an gimana tuh? 80-an Ya itu 80-an kita punya tim yang cukup baik ya. 86 kita nomor 4 Asian Games. Ya kan waktu itu. Ya walaupun sebetulnya kejutan lah. Kita menang sama Emirat Arab kalau nggak salah. Terus seri sama Saudi Arabia. 87
SEA Games. 91 SEA Games lagi juara. Sebetulnya secara kekuatan waktu itu kita level lintas Asia sih enggak juga, tapi orang lihat lah waktu itu. Karena kan di Piala Asia kita belum pernah ada waktu itu, kan 96 baru ada. Makanya waktu 96 baru ada saya mikir, serius ini baru ada tahun 96, katanya macan Asia. Masa macan Asia baru ikut Piala Asia sekarang? Tapi sebelumnya udah ada sebenarnya Piala Asia kan? Piala Asia udah ada. Piala masuk. Kita baru lolos tahun 96. Itu gue inget banget Widodo Cahyo. Widodo Cahyo, ya itu gol itu. Itu kan gol kan sport moment of the day. Itu waktu itu nomor satunya itu, nomor 2-nya slam dunk-nya Michael Jordan, nomor 3-nya kalau nggak salah Agassi bikin poin terus dia bersorak di depan penonton. Ya itulah waktu itu. Itu keren di Piala Asia. Golnya si Ronny Babia juga bagus ya, dari tendangan penjuru langsung ke gawang. Itu yang lawan Kuwait itu ya. Kuwait ya maksudnya. Iya lawan Kuwait, dua-dua itu lawan Kuwait. Kita sebenarnya udah menang 2-0 itu ya. Udah menang 2-0, tapi terus kekejar ya. Pemain kita kan ya nggak tahu sekarang ini mendingan apa enggak. Bapak-bapak ini benar-benar ya. Oke, nggak apa-apa sekarang. Ngomongin bolanya ya. Karena kalau ngomongin bola Indonesia ada tinjunya biasanya. Sampai membayangkan antara visual dan dengerinnya tuh. Tapi kalau Budo sendiri sempat pernah nggak? Kalau gue mikirnya mau nanyanya tuh tadi lebih ke ini. Kan dari kecil suka main bola. Ya. Terus nonton bola. Nah, dari yang simpel dulu deh. Lebih suka jadi pemain atau penonton bola? Jadi penonton. Kemudian jadi komentator bola kan? Oh pernah juga? Pernah. Dulu ingat tahun 90 tuh Piala Dunia. Oh iya, tahun 90 tuh RCTI baru ada, masih pakai decoder kan? Pakai decoder. Waktu itu 86 itu semua pertandingan tunda main setengah 4. Terus kayak kalau hari ini disebutnya mini match kali ya. 30 menit satu babak cuma. Jadi cuma 60 menit satu pertandingan. Nonton kan 90. Nah, waktu itu RCTI kan ada 89. 90 itu mereka ambil hak siar semua pertandingan dari situ. Nah, waktu itu kan setahun setelah itu mau Eptanas tuh, apa UN tuh kalau sekarang. Terus itu bilang gini, pokoknya kalau misalnya nggak dipasangin decoder, nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Ya udah nggak usah belajar. Ya mana masa nggak dibeliin? Pasang cuma 3. Wah kan mahal 30.000 kan. 30.000 hari itu ya. Pecel lele masih 800 tuh. Tapi terus saya nggak tahu gimana cara. Mungkin bokap juga pengen nonton juga kali. Dia beliin lah. Nonton pertandingan waktu itu kan kalau nggak salah ya mungkin karena TV baru ya. Jadi TVRI kan mau kasih komentator dalam bentuk yang beda. Itu eranya di Sofyan mas itu. Oh iya betul. Di Sofyan. Dikasih lah host komentator sama orang publik ganti-gantian. Ada waktu itu kalau nggak salah ada Esther sama Cahyono misalnya dipasangin. Esther Cahyono host komentator Esther Cahyono. Host komentator Ahmad Albar. Host komentator ada Faris kalau nggak salah. Siapa lah macam-macam gitu. Terus tuh bilang gini, ini nyanyi ini komentarnya gini aja. Gimana caranya bisa masuk situ ya? Terus nggak tahu gimana. Terus bokap bilang gini, bikinnya suratnya sini, ntar apa cariin cara deh. Gitu. Terus nggak tahu gimana caranya. Tiba-tiba ditelepon lah, itu disuratin ya lupa. Kan pertandingan sebulan. Akhirnya terus ikut tuh siaran sekali sama waktu itu sama Dali Tahir dan Barisi Hotang almarhum. Oh iya. Nah, jadi itu. Waktu itu masih SMA. Ya pertanyaannya nggak mutu sih sebenarnya kan anak-anak SMA juga. Tapi ya kan seneng aja nomor di TV. Wah di sekolah habis sejak itu bang komentator nih sekarang nih. SMA pakai jas, dibayar 100.000 gitu. Wah 100.000 bisa beli kaset 5.000 itu. Banyak tuh. Sekarang beli vinyl masih utang. Gitu lah. Habis gitu kan kuliah. Waktu lulus SMA tuh di buku tahunan teman-teman pesannya tuh cuma 2. Mereka tahu Ucup nih suka nonton bola dan suka film. Ada yang bilang jangan kebanyakan nonton lu, ntar kejagoan berantem mulu. Ada yang moga-moga lu bekerja di industri film, ada yang gitu. Ada juga yang semoga lu nggak cuma komen di depan muka orang aja, tapi di depan TV juga. Gitu tuh waktu itu. Jadi itu lah kuliah masuk jurnalistik, lulus. Terus mulai cari-cari cara tuh. Waktu itu ngontak siapa ya? Anton Sanjoyo kalau nggak salah dikasih teleponin gimana caranya. Terus bilang wartawan, mas bilang gitu. Enggak sih,
Tapi saya bisa kok nulis mungkin lebih bagus dari wartawan yang ada. Soalnya dulu kan pernah baca tuh SMA waktu Steve Vai masuk Whitesnake. Kan di bar katanya David Coverdale bilang siapa? Rudy Sarzo ya, apa siapa tuh kita ininya cedera kan? Oh, bukan yang siapa tuh? Siapalah, bukan gitaris yang sebelumnya itulah yang kemudian bikin Blue Murder itu cedera kan, makanya diganti. Waktu itu ngomong sama Steve Vai, tertarik gak ya? Steve Vai itu jawabannya kan ini, ini band bagus sih dan punya nama besar dari lama. Perlu sentuhan orang yang tepat. Itu kalimatnya sering banget tuh gue ulang tuh buat orang. Ya bisa lah mas, di bagus juga bisa. Terus kirim lah tulisan panjang banget, masa 8 halaman apa 12 lembar tuh. Terus dia nggak sampai sehari apa, udah telepon tuh. Terus datang siaran lah di situ Liga Inggris. Gitu tuh terus-terusan. Liga Inggris waktu itu. TV7 waktu itu. TV7 sempat siaran sama Roni Pati. Sampai hafal tuh polanya Roni Pati. Menit-menit awal dan menit-menit akhir adalah masa-masa krusial dalam permainan sepak bola. Gitu. Ketika menyerang bermain rapat, melebar. Ketika bertahan bermain rapat. Itu omongannya beliau. Jadi, oh iya. Itu tadi tuh yang nendang wasit tadi dia tuh. Ya istilah-istilah bola kayak gitu komentator kadang-kadang, ya si jago goreng bola kan. Iya. Kutak-kutik sebentar dia. Ya gitu lah. Abis itu terus sempat ada gap dikit lah karena waktu itu dapat scholarship dari Berlinale Talent Campus, magang kerja apalah di Eropa, pulang siaran lagi. Waktu itu kebayangin Liga Indonesia. Karena Liga Indonesia kan zaman itu ya terutama ya, susah nyari bahannya. Bayangin hari itu Persija mau tanding sama PSIS. Tim besar kan praktis. Persija udah juara malah sebelumnya. Persija buka persija.com, dapatnya toko karpet di Turki. PSIS tulisannya PSIS mulai dari .com, .co.id, .or.id, tulisan di bawahnya website ini siap dijual dengan harga tertinggi. Kampret. Jadi maksudnya lebih menantang gitu. Walaupun di kemudiannya mikir, aku ngomong ngawur, itu pada nggak tahu. Jadi bisa waktu itu pernah siaran Persih Tembilahan lawan Persebaya. Persebaya kan dalam tanda kutip agak gampang ya, kita bisa ngomongin sejarah apalah, kan standar komentator semua kan ngomongin sejarah si ini, statistik pemain segala macam. Tapi kalau cerita Persib Tembilahan kan nggak gampang gitu. Googling aja nggak nemu. Persib Tembilahan itu cuma berdiri tahun sekian. Waktu itu kalau nggak salah nanya di Facebook atau di Twitter gitu. Terus kayaknya orang Tembilahan tuh ngasih waktu itu pertanyaannya cuma di Tembilahan ada apa aja sih? Terus komentar pendapat lagi, masukan mereka tuh nggak sepak bola emang sebetulnya. Jadi kayak menghasilkan pisang, kotanya tuh rawa semua. Stadion itu salah satu proyek ketika dari pembangunan itu di aspal lalu dibikinin stadion kayak gitu-gitulah. Tapi itu bahan ceritanya tuh. Jadi misalnya itu waktu lagi live commentary ngomongnya, ya Kota Tembilahan ini yang seperti yang kita tahu ini menghasilkan pisang paling besar di Indonesia. Mereka bisa menghasilkan sekian ton dalam waktu sehari gini segala macam. Terus waktu lihat di Twitter, wah komentatornya mampu menggambarkan Tembilahan dengan cara yang sangat luar biasa. Udah gini aja udah. Karena kan googling kita nggak bisa nyari. Iya kan emang nggak gampang kan. Hari ini aja kan kita nyari aja kan levelnya katanya. Apalagi ngomongin klubnya. Kan kayak gitu. Jadi selalu nyoba. Jadi menganggap apa ya? Liga Indonesia itu jadi menantang banget. Kalau lagi Persiku Kudus lawan apa gitu. Itu ada temen. Itu guru SMP ponakanku tuh. Ada nggak? Info itu aja tuh diomongin terus. Backnya guru SMP masih ngajar gitu. Itu aja tuh bisa ceritain apa. Boleh bisa jadi bahan untuk ini ya. Iya karena kalau kita dengerin komentator asing ya Eropa, kelihatan kayak apa Steve Darby, John Motson itu kelihatan mereka tuh dekat sama klub, lalu dekat sama pemain. Jadi informasinya nggak cuma apa yang terlihat. Kan secara umum kan live commentary bola kita tuh sering banget misalnya nih ngomongin apa yang penonton udah lihat. Kalau udah lihat mah kita dengerin radio aja kan. Kotak-kotik sebentar dia, umpan ke kanan, umpan ke kiri. Kan kita nggak perlu sebetulnya. Habis itu ntar dibahas misalnya bermain di kandang sendiri adalah sebuah keuntungan. Ya kalau di Indonesia mungkin iya, tapi kalau udah Prancis lawan Jerman ya enggak lah. Itu mau main di Kutub Utara juga mereka tetap
secara psikis baik-baik aja, iya. udah kuat. Berarti gue bisa lihat kalau dari pembicaraan lo, kalau komentator ya sorry ya, komentator kita tuh lebih istilahnya apa ya, kalau acara apa yang live coverage itu lebih banyak ke apa yang dia lihat aja gitu ya, bukan dari data yang udah dikumpulkan. Iya, dan kalaupun data biasanya akan ngomongin misalnya Messi main berapa kali, ngegolin berapa kali. Itu aja. Tim ini ketemu sekian kali, gitu. Jadi apa ya? Kalau dulu kuliah kan jurnalistik tuh, kalau di kampus kan diajarin nyari angle yang lain kan. Iya. Kalau angle ini kan googling aja, dan pula kan ya tantangannya nggak banyak. Tapi kan kalau misalnya kita nyari misalnya kenapa Inggris dan Jerman serius banget bermusuhan di lapangan bola. Dan chance-nya kan selalu kita 2 kali menang Piala Dunia. Kita 2 kali menang Perang Dunia. Sekarang kita harus menang lagi. Inggris kan begitu. Jerman kalau menang sama Inggris, emang lu kalah sama gua. Kan kayak gitu. Ada sejarahnya. Tapi itu kan nggak ada di data berapa kali ngegolin. Adanya di buku sejarah. Jadi kan jadi lebih menarik kan. Lebih menarik. Itu loh pengetahuannya si komentator harus seluas itu. Iya, jadi memang apa ya namanya mau ngulik sih, nggak cuma ngelihat apa yang ada dilihat di lapangan. Ini secara psikologis gini. Messi main di kandang lawan, Messi tertekan. Messi itu kaya banget itu, dia nggak masalah kali bayar psikiater, rumahnya jadi gede banget di Miami. Jadi maksudnya kan ada hal yang kayak gitulah. Ya gue inget banget contohnya waktu tahun 82 ya. Itu zaman-zamannya Argentina pernah sama Inggris kan mau final. Iya. Itu kan akhirnya dikaitkan dengan ketemu kan akhirnya mereka kalau nggak salah ketemu Argentina. 82 enggak, 86 mereka ketemu. Tapi itu masih masalah tuh, itu kan perangnya kalau salah panjang itu. Kan berebut lahannya kan lama. Cuma yang 82 itu yang awal 80-an tuh awal 80-an. Kalau nggak salah waktu itu Ardiles itu kan main di Spurs. Oh iya tuh kan sempat cabut. Masih Ricardo Villa ya. Sampai cabut. Dan 86 itu ketemu dan emang bersih tegang di luar. Memang itu yang akhirnya kan ada tangan Tuhan. Iya. Itu Inggris marah banget ya. Parah. Tapi ya balik lagi sih, Inggris itu kan kayak pemilik tanda kutip pemilik sepak bola kan. Jadi maksudnya mereka tuh bisa melihat sepak bola dari apa ya? Dari perspektif yang beda gitu. Jerman melakukannya sih. Amerika Latin tuh sepak bola itu bisa jadi puisi. Eduardo Galeano kan penulis tuh, dia bisa mempuitisasi sepak bola jadi buku segini. Kita nonton mainnya enak gitu ya. Iya. Nah kalau Inggris dia bisa membahas sepak bola itu secara kultural, sosiologis, antropologis. Dia bisa kaitkan sama siapa gitu. Albert Camus bisa bikin tim terbaik versi dia, tapi semuanya filsuf gitu misalnya. Nah, itu kan kita nggak sampai situ. Entah enggak, entah belum ya. Tapi kita kan masih nganggep bahwa ini adalah olahraga yang harus dimenangkan. Kalau tim nasional itu bela tanah air kan masih begitu kalau kita. Sementara kalau Inggris, Jerman, Amerika Latin beda gitu. Ini ada bermainnya dengan ciri khas mereka. Ya, cara melihat ke permainan ini perspektifnya beda. Ya kalau Amerika juga punya perspektif lain, tapi Amerika kan terhadap basket kayak dia tahun 50 Amerika menang lawan Inggris. Inggris kan satu-satunya negara yang udah tim pro. Amerika ini praktis ya guru, tukang sapu, kumpulin tahun 50 kan masih imigran gitu. Atau kalau main bola ntar dapat paspor kayak gitu waktu itu kan. Menang 1-0. Tapi mereka nggak besarkan permainan ini karena mereka butuh national identity. Kalau mereka main football itu European identity. Mereka gedein lah American football. Maksudnya ada kayak gitunya. Kalau basketball itu national identity. Nah ada begitunya. Nah kalau kita kan kita belum sampai situ ngelihatnya. Jadi kadang-kadang kita cuma layer pertama aja bahwa ini permainan olahraga. Kalau dimenangkan oleh timnas itu artinya kebanggaan buat bangsa. Berhenti di situ tuh. Bahkan ada hal yang lebih gede lagi daripada itu. Oke, kita cut dulu, mungkin ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya nggak? Aku mau bertanya. Oke, Bu Dos malah yang bertanya. Wah, ini makin kritis nih. Makin seneng nih dengan bola nih. Oke, Bu Dos, silakan. Kalau nonton bola, sukanya nonton kesebelasan dari negara mana main? Bermainnya Timnas Brazil. Oh. Kan tadi kan itu, tahun 82 pertama kali lihat Brazil main kayak tetap di Brazil. Kayak orang sirkus gitu ya. Iya. Ngelihat
Ya jadi Brazil lah sampai hari ini. Sampai sekarang. Sampai hari ini. Walaupun Brazil sekarang agak susah ya, Iya. kalah gitu. Kalau negara Eropa sama sekali enggak. Negara Eropa, negara favorit banget sih enggak, tapi mungkin Spanyol kali ya. Spanyol. Ya karena Si Latin-Latin. belajar kulturnya gitu-gitu aja sih. Jerman juga menarik kemudian. Kalau Eropa gitu. Kalau klub Liverpool. Tapi kan balik lagi kan kenangan masa kecil. Iya. Liverpool waktu kecil kan lagi top-topnya tuh. Iya. Heysel juga Liverpool. Itu besoknya Petarnas itu. Gara-gara pertandingan diundur, Petarnasnya ketiduran di kelas. Tapi gue mau nyambungin masalah Budos tadi ya kan kesebelasan mana. Terus kan lu bilang ada yang Spanyol sama Argentina ada ya. Brazil. Tapi memang benar ya kalau kesebelasan yang Amerika Latin itu lebih banyak ke individunya yang lebih bagus. Sementara kalau di Eropa kekompakan tim. Enggak. Brasil kan juga kompak. Oke, tapi skill individu biasanya lebih Sebetulnya enggak juga, tapi sebetulnya enggak juga kan sepak bola kan teamwork. Tapi memang ya itu makanya media kita sering nulis bahwa Brazil bermain individu. Kalau dia main individu mah nggak akan menang. Passingnya cepet-cepet sekarang. Cuman memang mereka punya secara umum kan punya skill. Setiap pemain punya skill individu masing-masing kan. Ya kalau sekarang lihat Jude Bellingham main gitu. Begitu pemain bagus itu kan pemain yang punya punya kemampuan untuk mecah kebuntuan nih. Jadi begitu dia main passing nggak bisa nerobos, kan selalu ada satu pemain yang mesti berani pegang bola, lari terobos. Temennya kan bakal nyebar cari posisi. Itu kan ada di Cristiano Ronaldo, ada Messi, generasi sekarang ada Mbappe. Zaman retro lah, Batistuta. Zaman dulu mungkin ya Maradona, Zico, Zidane. Nah tapi kan beda kalau di Eropa waktu yang zaman retro tuh merata kayaknya semua orang kenal gitu loh. Even defender atau ininya, midfieldnya. Ya kayak gitu kan? Iya. Waktu itu dulu kan kalau Eropa tahun 80-an mereka kayak ketika Italia main gitu. Kan sekarang Italia masih bertahan tapi beda kan. Catenaccio-nya itu kan rapat banget tuh. Mereka cuma bisa main dengan 5 orang di belakang dan bertahannya kan keras-keras. Nanti bola dikirim ke tengah, pemain tengah bawa ke depan. Nah mereka memang hampir nggak pernah punya pemain yang tadi tuh mampu memecah kebuntuan itu. Kan Zidane itu misalnya pemain yang bola dikasih ke dia, bola pasti ke dia. Nanti dia akan distribusi. Jadi sebenarnya untuk ngalahin Prancis jaga Zidane. Masalahnya tim ini ya itu bermain kolektif banget, jadi semua bisa ngelindungin Zidane supaya nggak ditutup kira-kira gitu. Iya. Maradona kan sampai hari ini kan kalau lihat komenterinya Eropa kan single handedly brought the trophy to their home. Jadi kan memang sendirian dia. Kalau diingat malah hari ini kan pemain itu nggak ada yang terkenal di era itu waktu itu. Ada Valdano, tapi Valdano ya pemain bagus aja. Hari ini juga populer karena dia direktur tekniknya Real Madrid. Nah, tapi ya itu ada pemain kayak Maradona, makanya kemudian Maradona disebut Tuhan kan di sana. Karena punya kemampuan yang nggak dimilikin sama pemain lain. Itu tadi bermain individu, pengertiannya adalah mampu memecah kebuntuan. Ketika passing nggak jalan, tik-tak nggak jalan, nggak sampai jual kotak penalti, ada satu pemain yang berani melakukan. Ya berarti zamannya retro dulu tuh yang pemain-pemain Amerika Latin memang lebih banyak individu tadi ya kayak. Gue ngeliat kayak kalau di Eropa sendiri kan kayak Beckenbauer, dia istilahnya apa sebagai yang di tengah? Dia itu apa sih libero ya? Istilah libero itu kayaknya di Amerika Latin tuh nggak ada seorang libero yang bagus kayak di Eropa kan libero. Kalau kita ngomong Brasil emang agak unik ya. Jadi begitu pemain itu rata-rata main di klub-klub yang nggak besar-besar amat kan. Ya, hari ini aja misalnya Lucas Paqueta main di West Ham. Tapi begitu dulu itu malah Eder main di Roma. Santos. Nggak di kampung ya. Di kampung yang main di Eropa itu kan cuma Zico, cuma si Socrates, Falcao. Sedikit gitu. Tapi begitu gabung tiba-tiba jadi jago banget. Ya itu kayak skill individunya kelihatan semua. Mereka kayak itu menari. Iya benar. Bermain. Bisa juggling di depan muka pemain lawan. Iya. Tim Brasil apa istilahnya? Itu. Joga Bonito. Bukan. Oh ini Samba. Kalau Argentina? Tanggo. Kalau Jerman?
Panser ya. Panser. Kalau Indonesia apa? Ayo. Indonesia Garuda. Garuda. Mesti tahu dong. Kalau yang tadi kan Maradona yang satu itu bukannya dia yang pernah main megang bola itu ya, yang pakai tangannya dia. Iya kan bola naik bola lambung ke atas dibuang ban Inggris kalau nggak salah. Lambung ke atas, Maradona naik, Peter Shilton naik. Maradona kan tinggi cuma 168, 169. Kecil banget. Iya kecil. Peter Shilton naik juga gini. Peter Shilton 185 kali. Kalau kepala Maradona diadu sama tangan Shilton nggak akan nyampe. Nah dia angkat tangannya karena Maradona emang lebih dekat posisinya ke bola. Kalau nggak salah begini deh. Iya. Nah Maradona dan abis bolanya naik dan masuk, Maradona langsung ke pojok ngerayain kan. Iya. Waktu itu semua protes tapi wasit udah tentukan kasih. gitu. Terus waktu di preskon Maradona bilang itu setengah tangan saya, setengah tangan Tuhan. Nah istilah itu yang Hand of God. ya yang Cuman sayangnya waktu Piala Dunia itu belum ada VAR. belum ada VAR. Belum ada VAR. Makanya kan orang selalu berdebat guna VAR kan. Kan sepak bola selalu begitu tuh, selalu ada hal-hal yang Iya. kontroversi karena dilakukan sama manusia kan. Ya manusia nggak luput dari kesalahan lah kata Pak Ustadz. Jadinya ketika ada VAR nggak akan ada lagi nih cerita Ngeliat. Maradona gol tahun 66. Jadi Inggris itu tembak ke gawang Jerman, Firman. kena tiang di atas, jatuh ke bawah. Di sini nih jatuhnya, Tipis banget. tipis. Siaran ulang nggak ada waktu itu. Jadi Orang bilang dulu replay ya. replay belum ada waktu itu. Iya. TV-nya masih hitam putih, replay belum ada. Iya. Disahkan sama wasit. Jadi waktu nonton rekaman itu dan udah ada replay, di replay kan, bolanya masuk. Berarti kan Inggris kan rugi sebetulnya. Iya. Tahun 2010 juga sama. Inggris masuk, bedanya waktu 2010 itu golnya dianulir, jadi dianggap nggak masuk. Oh itu protes Inggris. Tapi andaikan ada VAR itu kan cerita ini nggak akan ada lagi nih cerita kayak gini. Iya. Jadi kita nih hari ini nih kita mesti membayangkan 15-25 tahun lagi nggak ada cerita dulu Iya. tangan Tuhan, dulu diving udah nggak ada lagi. Menariknya ini Iya ya, padahal kan cerita-cerita. sesuatu yang bisa diceritakan. Ya, Iya. itu kayak diving itu juga strategi yang diciptakan zaman-zaman retro juga ya. Ya pemain sih Itali. Siapa sih ya itu yang ditanya ada diving Aduh pemain Itali sih jago-jago. Itali ya, dulu jago. Kan the greatest actor on the pitch. Begitu, Kalau kata media Inggris. Jadi ya itu diving. Bahkan jatuh di areal kotak penalti. Terus bolanya balik lagi, masih guling-guling nih orangnya. Begitu bolanya masuk, dia bangun. Berarti kan nggak apa-apa tadi. Yang paling sering itu Itu drama. Iya. dihajar apa? Body charge gini. Jatuh kan sini yang mestinya. Iya. Yang dipegang kaki. Itu sebenarnya. Ini kapan pernah lihat video? Tapi baru sih. Lagi lari, dipukul gini sama wasit. Jatuh. Jadi dia nggak tahu kalau wasit yang mukul. Itu ya semakin berkembang semakin banyak dramatisasi ya gitu. Perkembangan Semakin bola itu ya. kreatif itu Iya. ya. Tapi itu mungkin diajarin ya. Maksudnya Iya. diajarin Teknik-teknik yang teknik-teknik itu pelatih mungkin diajarin mungkin. Teknik jatuhnya gitu. ya. Karena ya bukan ya berusaha ngakalin emang kan selalu begitu. Ya VAR memang, tapi kan VAR nggak bisa mutusin semua. VAR kan cuma untuk penalti atau enggak, kartu merah atau enggak, udah itu aja, gol atau enggak, 3 hal itu aja. Kalau semua pakai VAR, ntar main bolanya bisa 300 menit lagi. Dikit VAR. Benar. Mas itu kartu kuning nggak? VAR. Mendingan main video game Handsball bola kan ya. nih? Iya. Kita nonton juga capek ya. Iya. Oh, Dikit betul, VAR. Main American footballnya capek nontonnya. Jatuh dikit berhenti. Musyawarah. Lagi. Tapi Baris sebenarnya lagi. orang mereka seneng ya kayak gitu ya. Gak ngerti coba. Kan ini loh sebenarnya itu kan lagi semangatnya kita terus kayak di-cut gitu nggak enak banget ya. Iya Itu ada makanya. janjian ada ininya juga sengajanya enggak. Enggak sih, Enggak ya? enggak juga. Sekarang kan mulai FIFA tapi dan beberapa turnamen Euro ini katanya nggak ikut. Jadi injury time-nya dia hitung full tuh. Makanya injury time bisa 15 menit, 13 menit. Jadi kalau makin lama dia tunda, makin panjang itu nanti. Iya. Istilahnya dapat yang untuk apa extended play-nya itu ya. Ya, cuman kan kalau untuk TV nggak bagus. Iya. Karena kalau misalnya TV kan slotnya kan 90 100 menit mungkin. 105 lah. Kalau misal ditambah 120 mungkin 2 jam sama iklan apa. Kalau dia tambah dengan
kayak begitu-begitu. Injury Kan manjang time. waktunya, injury time 15 menit gitu kan. Manjang jadinya. Ya, Makanya Brasil udah, aku mau nanya yang di Eropa sendiri. Kan zaman itu tuh perseteruan antara Belanda dan Jerman. Bisa cerita nggak Mas? Belanda Jerman Iya. ya itu dulu pernah tuh ke Jerman tahun berapa ya pertama kali 2003 apa 4 ya pokoknya waktu itu mau pertandingan terus waktu itu pakai jersey ini nih Persija warna oranye ini bukan Belanda kan Iya Belanda. dibilang di Jerman kan? Oranye kan? Ini bukan Belanda kan hati-hati lu sini soalnya musuhan kita waktu itu jawabnya gini musuhan bukannya orang Belanda benci sama kalian kan dijajah. Ya sama kita juga benci sama mereka. Apalagi kalau di sepak bola. Tapi kalau Eropa itu ada kecenderungan persoalan ideologis ya. Ideologis. Ya ideologis yang kayak kenapa Belanda nggak suka Jerman karena ya itu dulu pernah diinvasi. Lalu Jerman nggak suka karena merasa dikalahkan oleh pasukan sekutu yang Iya. salah satu ada Belanda kayak gitu. Iya. Jadi selalu ada hal kayak gitu. Jadi ketika mereka ketemu, itu jadi ya kan di sejarah mereka ngajarin semua itu. Itu jadi permusuhan yang besar banget. Terus-terusan. Istilahnya musuh bebuyutan. Iya, udah angkat tangan nih. Hah? Udah angkat tangan. Oh iya yang angkat tangan oke silakan. Yang Jerman Belanda yang mudah-mudahan sih. Apa? Oh itu ini siapa? Mereka Riker sama Oh iya. Riker sama Rudi Voller. Piala Eropa tuh ya. Eropa kan itu? Bukan itu Piala Dunia. Piala Dunia. 90. Iya. 8 soalnya 88 kan Eropa. Jerman kalah. Jerman kalah. Ya. Di 90 kayaknya Belandanya deh yang kalah. 90 Belanda kalah. 90 Belanda kalah. Karena Jerman akhirnya ketemu Italia kan? Jerman sorry, Jerman yang juara. Iya. Jerman yang juara ya, Ketemu Jerman. Argentina, kan? 90 ketemu Argentina, mereka yang juara. Itu diludahin gitu aja nih. Itu seru banget. Itu kan kalau hari ini diludahin itu kalau nggak salah nggak terlihat mereka di kartu merah dua-duanya. Kartu merah dua-duanya. Kartu merah dua-duanya. Kelihatan kok. Iya, kan mereka kartu merah jalan diludahin kan. Gue jadi mikir yang ludahin siapa tuh namanya? Rekar. Rekar. Ludahin sama Rudi Voller. Ya Rudi Voller. Mereka berantem kan Iya. tadinya di lapangan kartu merah dua-duanya keluar ludahin sini. Tapi mereka kayaknya akhirnya damai ya. Ada satu majalah. Ya, iya, ada tuh, Mereka udah. makan bersama loh. Udah tua-tua. Iya. Pas sudah tua. Dulu tuh kan ingat banget tuh tahun 88 tuh ada Jurgen Kohler. Itu selalu nempel Boston. Oh. Iya. Pokoknya sepanjang Klinsmann. bukan Klinsmann kan main di Jerman. Oh iya. 88 itu Klinsmann kayaknya belum ada deh. Dia masih ikut Olimpiade U23. Nah, waktu itu ditempel kemana-mana itu. Sampai akhirnya menit 80-an apa 70-an. Cuma ketinggalan setengah langkah, lari bareng gini. Lari bareng terus bolanya agak didorong lebih jauh. Ngejatuhin diri siapa? Enggak lari bareng. Bola datang, ini kalah cepet dikit, kakinya Boston lebih panjang. Terus gol, terus mereka lolos ke final. Waktu itu ini kalau ingat-ingat cerita ngejagain gini nih, dulu tahun 78 79 ya. Indonesia tuh ikut Piala Dunia U20. Pelatihnya Gareng Sutoro. Iya. Ini dengar cerita berapa tahun belakangan ini. Jadi waktu itu babak diminta untuk jaga si Maradona. Nah kalau nggak salah babak pertama itu yang jaga Mudari Karya gitu diminta. Terus Mudari Karya itu diminta ngomongnya cuma gini, pokoknya itu pemain mau kemana, mau dia keluar ke toilet, mau dia berak, mau apa, lu jagain, lu kawinin kalau perlu di lapangan gitu kata Sutoro. Main lah babak pertama kan itu U20 40 menit waktu masih kan. Itu Piala Coca-Cola ya? Apa Toyota? Piala Dunia. Oh Piala Dunia malah. Mungkin Coca-Cola World Cup mungkin namanya. Mungkin Coca-Cola World mungkin. Cup, iya. Nah, terus pokoknya nggak sampai 40 menit si Mudari Karya ini kencing-kencing pinggir lapangan karena ngikutin Maradona. Capek pusing ngikutin dia. Nah, kalau nggak salah babak kedua diganti sama Acil Salasa apa siapa lah. Pokoknya pemain itu lagi generasi itu. Ya sama terus keluar juga pemain ini, muntah katanya sampai karena dibawa lari-lari terus gitu. Itu padahal Maradona belum superstar ya? Belum. Nah, waktu itu kan memang setahun sebelumnya 78 itu sempat ramai perdebatan Maradona dibawa apa enggak. Karena kan umurnya 18 gitu kan. Waktu itu nggak dibawa sama Menotti, alasannya
Terlalu muda. muda ya. Terlalu muda. Makanya kan di kemudian hari ketika umur 26 dia mimpin tim teman-temannya jadi juara kan dibilangnya ya usia matang. Dibilang begitu. Dia masuk 82 kalau nggak salah ya. Dia 82 kan nendang orang kan. Oh iya. Nendang pemain Brazil kan. Iya. Sama ditempel, beda yang nempel bukan pemain kita, jadi kejaga mulu, tabrak sana, tabrak kan dihajar mulu kalau nggak salah tuh, sampai ada kakinya masuk ke perut kan, jatuh, Maradona kena kartu merah. Iya. Tapi gue ini loh tertarik sama masalah yang tadi kita ngejar Maradona, terus kecapean, bahkan 2 orang yang gantian, capek. Berarti benar dong ya, zaman dulu atau nggak tahu sekarang ya, timnas kita tuh masih lemah di fisik atau apa tuh? Nah, kan saya bilangnya iya, gitu, kan selalu ya kan selalu gitu tuh. Kita tuh mungkin ya tahun itu kan memang kan sepak bola kita masih amatir secara umum. Galatama juga baru muncul. Nah ini kan anak-anak muda kan dari diklat-diklat kalau nggak salah waktu itu biasanya. Jadinya memang sistem latihannya mungkin nggak sama orang Argentina. Argentina kan datang dari klub semua. Klubnya udah ngelatih dia dari akademi lah kalau umur 14. Nah, jadinya metodenya mungkin beda. Di satu sisi, di sisi lain secara umum nggak tahu kenapa gitu pemain kita itu kan agak of the less, malas bahasanya boleh. suka ngerasa nggak tahu ya, mungkin suka ngerasa keren kali. Ini kayak kita terakhir kan tim senior ya, terakhir juara itu kan, itu juara juga pesta olahraga kan ya, kayak juara Asian Games gitu, kita juara SEA Games kan tahun 91 ya. Itu waktu itu kan kompetisi diliburkan. Latihan pertama kan cuma fisik. Habis gitu 3 pemain, 3 apa 4 gitu, pemain senior kabur dari pelatnas karena kecapean. Jadi bangun pagi latihan mulai pagi jam 5 sampai jam 7. Ntar istirahat, latihan lagi jam 11 sampai jam 1. Ntar istirahat, sore latihan lagi. Itu pernah dengar cerita tuh sampai waktu mereka diminta jalan lari ke atas. Itu yang belakang itu ini kena mencret pemain di depannya karena terlalu capek. Cuma begitu tanding, fisiknya bagus-bagus. Fisiknya bagus-bagus dan kita juara waktu itu. Pemain kita kan kalau ingat kan 2007 itu kita pernah, ini kemudian hari kan, 2007 kita Asian Cup di sini. Terus kalah tuh, golnya selalu setelah menit 70 aja. Itu pemain kita udah pegang-pegang lutut gini menit 70. Pemain pro itu dibayar buat latihan buat tendang bola padahal disebut superstar lagi, terus hari ini dibilang legend. Tapi sambil megang lutut gini kecapean. Terus waktu gol pemain Saudi Arabia, itu back kita tuh megang kaosnya pemain Saudi itu dengan begini capek. Ngikut dong ya. Iya, karena tiba-tiba jaraknya jauh gitu, gak kejar sama dia. Tahun 91 itu udah pernah dibuktikan padahal kalau dengan fisik yang bagus bisa main kapan aja. Tapi kan olahraga memang gitu, olahraga permainan terutama ya. Kan kalau kan sekarang masih main badminton, main padel gitu. Kalau lawannya capek kan bola taruh aja ini suka-suka. Ini suka kebayangin tuh kalau lagi main bola juga kan masih kayak main bola. Kan kalau lawannya capek kasih lari. Nah, hari ini nih kalau main sama pemain bola yang legend-legend tahun 80-an, tua-tua 60-an. Coba ya gitu, yang muda-muda kan temen suka muda-muda 30-an 40-an tuh. Tuh main tuh, wah lari gua tuh. Mereka dapat bola, tek, passing. Terus babak kedua nih kecapean semua nih. Mereka udah ngegolin doang. Ada lagi Mas Budos? Kalau kan gua mau balik lagi. Iya, 80-an ya. Itu kita kan tadi sebut Inggris ya. Apalagi Inggris kan memang istilahnya negara asal bola itu berkembang ya. Tapi juga perkembangan itu diikuti dengan maraknya hooliganism. Oh iya, tonton. Nah, ini nanti gue mau arahnya ke lo akhirnya bikin satu film yang menyangkut ke masalah supporter. Nah ini kalau menurut Mas Andi itu memang supporter itu memegang peran banget gak dalam bola itu maksudnya? Iyalah, itu kan ini apa ya? Konsumen sebenarnya. Sepak bola itu kan suka nggak suka ya di Eropa kan budaya Eropa dibawa ke sini kan jadi apa ya namanya? Jadi kayak jadi kultur kan. Kemudian ada sepak bola sendiri kultur, ada subkulturnya si supporter ini. Kalau saya sih selalu bilang ini industri keagamaan sebenarnya.
agamanya itu tuh Iya. klubnya, ya kan? Karena kan Buat mereka religion. ya kan benar-benar religion kan apa football is my religion, Ya. the Valley is my church. Itu kalau stadionnya Valley namanya. Oh ada gini yang ini nih. Football is my religion, White Hart Lane is my church. Nah, kayak gitu. Ya orang kita kan juga selalu begitu. Misalnya Arema agama kedua. Sebenarnya personalnya kalau kita nggak bisa bilang Arema agama gua, ntar dibilang kafir lagi, komunis kan kasihan orangnya. Agamanya mesti yang 5, 6, 7 sekarang ya. Yang diakuin agama keduanya baru sepak bola. Kita kan gitu. Nah kalau mereka kan enggak. Jadi ya itu tuh karena beliefs industry kan jadi gerakinnya ke arah sana selalu. Nah tahun 70-an kan waktu itu sepak bola mereka kan masih tradisional lah kalau dibanding hari ini. Terus Eropa, Inggris lah terutama. Kalau yang studinya paling banyak Inggris soalnya. Iya. Nah kan muncul tuh budaya casual, band punk segala macam. Kan lahirnya kan dari tribun. Makanya kalau orang suka bilang kehidupan sepak bola itu sebenarnya nggak cuma 2 kali 90 menit. Kalau 2 kali 90 menit kan lapangan doang. Tapi ada lagi kehidupan sampai geser dikit di belakang, di luar lapangan, tapi di pinggir. Nah itu kan ada steward, ada fotografer, wartawan segala macam. Iya. Geser lagi ada kehidupan di tribun kan, yang teriak-teriak mulu gitu. Nanti ada lagi setelah mereka keluar atau sebelum mereka datang di luarnya kan. Terus ada kehidupan 6 hari atau 7 hari menungguin pertandingan. Kan itu tuh kira-kira. Jadi kan hari ini kalah, minggu depan gue pasti menang. Kan supporter selalu gitu. Hari ini gue menang, terus kalau kalah, minggu depan kita menang. Terus kalau kalah lagi, minggu depan kita menang. Ya. Kan bentuknya selalu gitu. Nah suatu hari, waktu itu kan kalau nggak salah, tahun 78, 79 ya. Eranya Thatcher lah. Kan ininya Inggris, ekonominya Inggris jatuh. Iya. Banyak pabrik tutup, pengangguran di mana-mana. Kalau nggak salah mereka sampai tinggal di dalam dorm-dorm gitulah, karena nggak mampu bayar rumah, apartemen atau apapun. Nah jadinya sepak bola jadi eskapis pelariannya mereka. Iya. Nah kultur itu juga ya itu muncul jadi musik, muncul jadi fashion, jadi apa, punk segala macam. Neonazi juga, karena kan menggambarkan kebencian sama orang yang mereka nggak kenal kan sebetulnya. Skinhead itu juga. Ya kan kayak gitu-gitu. Nah lalu muncullah, karena pengangguran itu tinggi, ya mereka mau beli nggak bisa apa nggak bisa, ya ini tempatnya lapangan sepak bola. Ketemu berantem kan selalu gitu. Karena kan musuhnya harus punya musuh baru. Punya pelampiasan. Pelampiasan itu sebenarnya katalisatornya ya itu. Ya, ekonomi yang lagi begini. Ada di sana ya. Makanya kan sering jadi campaign waktu itu. Kayak kalau nggak salah, the only days football win the World Cup was during under the Labour Party, itu sering dipakai. Ya, jadi bagian dari campaign mereka. Waktu itu tahun 90-an kok. Nah jadi ditonton 70-an 80-an ya itu kan identitas tuh. Ada temen nih dia Arsenal banget lah. Dia cerita di buku dia tuh tahun 3 apa 82. Jadi dia ketemu supporter Arsenal dan MU gitu. Nah ketemu supporter MU kan logat ngomongnya beda. Itu ditampar aja di situ. Nah, ditampar aja di situ dia. Dan habis sebelum pertandingan mereka pasti ngebir kan. Kan kultur nongkrongnya kan ngebir. Dan nggak di warteg kan, di bar. Pergi ke stadion, nyari lawan, berkelahi. Nah, jadi ya ada gitunya. Nah, kalau kita kaitkan sama kita nggak punya kultur itu kan hari itu. Kita baru punya kultur keributan itu tahun 90-an lah, 90-an akhir, 2000-an. Hari ini kayaknya agak berkurang dikit nih. Jadi kan sebetulnya pertanyaannya, apakah ekonomi kita sebobrok itu waktu itu, atau kulturnya baru mulai? Nah, waktu itu beberapa kali bikin dokumenter sepak bola kita sama Inggris sih biasanya. Macam-macam lah, ada Copa 90, kadang Al Jazeera tapi orang Inggris juga bikin di sini. Dan mereka selalu bilang gitu, komennya gini, ini bola Indonesia old school banget sih ya. Old school maksudnya di tempat mereka dulu. Waktu ngasih tahu kan dengan bangganya bilang, lihat nih, fanatik banget nih sepak bola kita. Old school banget sih.
Old school banget gitu. Oke. Tapi memang buat Mas Andi ini kayaknya memang sudut pandang dari para supporter ini yang akhirnya membuat Mas Andi itu tertarik untuk membuat film dokumenter. Iya, karena kan lebih menarik ya. Lebih menarik. Karena kalau misalnya dari sudut pandang klub gitu misalnya, sudut pandang klub kan harusnya bisnis. Ya mungkin ada yang mau jadi gubernur kali, tapi kan itu sebetulnya cuma segitu doang. Kalau dari federasi ya itu pembentukan timnas misalnya. Jadi kan atau intrik politik lah. Tapi kalau supporter kan gambaran masyarakat. Kalau kata Beckenbauer kan football reflects society kan. Di gambaran masyarakat kayak apa, ya lihat aja sepak bolanya kayak apa. Oke, terusin. Jadinya kalau ngomongin supporter nyari angle itu bisa dapat banyak banget. Orang yang nobody gitu. Kan ada tuh di komentar yang conductors itu nobody banget, orang pendapatan hariannya cuma berapa, dia bilang 8.000 atau 5.000. Nyuci mobil orang malah. Saya begitu sampai stadion megah, udah kayak rocker. Itu udah kayak abis pertandingan pala gitu, cewek-cewek nelfon dia udah kayak lagi nongkrong mandi Rif. Iya, segede bedanya dia gak ada duit ya, tapi ya itu sebesar itu. Masuk stadion aja bayar, pegang tiket. Tapi ya gak, itu baru satu hal ya. Belum lagi yang lain-lainnya, orang pernah dapet orang yang sebenarnya nggak terlalu banyak temen, tapi supaya punya temen pergi ke stadion bola. Sampai stadion nggak masuk, cuma dung gitu doang di luar. Tapi kan supaya diakui sama lingkungannya. Bahkan makanya kan sebenarnya kan orang kita sih nyebut hooligans ke supporter itu kan sebenarnya ya bisa enggak, karena hooligans itu kan berangkat untuk berkelahi. Ya. Tapi kalau supporter Indonesia tuh harusnya nggak punya kita hooligan. Tunggu dulu, tapi yang istilahnya bondo nekat itu bonek itu gimana? Itu lain lagi. Lain lagi. Ya, maksudnya Indonesia tuh nggak punya hooligan karena kalau di Indonesia berantem itu karena mereka datang ke stadion nonton, pulang ketemu lawan atau berangkat ketemu lawan berkelahi. Kalau hooligan nggak masuk stadion, keluar berantem, kan gitu. Kalau bondo nekat itu kan nggak modal, bonek gitu kan. Datang ke tempat. Itu tahun 90-an tuh kalau nggak salah mereka coba bayar 10.000, bawa 10.000 atau 15.000 apa? Iya, sampai kereta-kereta ditipukin. Sampai itu Persebaya lawan Persib ya Bang. Macam-macam kan ke Jakarta, berangkatnya ke Jakarta. Itu kan mereka punya istilah estafet tuh. Jadi estafet itu numpang truk. Itu sorry sempat diabadikan juga maksudnya di dalam dokumentasinya. Yang ini enggak. Tapi ada di buku lah waktu itu pernah nerjemahin buku bareng sama temen yang tadi Arsenal itu. Dan dia nulis buku sepak bola Indonesia. Itu mesti bawain ya. Dan nggak bilang. Ntar titip. Apa kita pause dulu? Oke, terus. Iya, bisa. Nah, habis gitu dia jadi dia bikin tulisan banyak lah tentang sepak bola Indonesia. Itu ikut terjemahin. Nah, jadi yang nemuin kalau misalnya nih berangkat dari Lamongan, nunggu truk gitu yang mau ke Jakarta. Ntar truknya cuma sampai mana turun, nyambung lagi. Ntar kalau dapat kereta. Atau berangkat bareng aja naik kereta udah. Tapi naik keretanya ya nggak bayar tiket. Tapi kan sistem hari itu kan memungkinkan orang naik kereta tanpa tiket kan. Kalau hari ini kan nggak bisa lagi sebetulnya. Iya. Kalau dulu bisa. Dulu kan bisa. Dengan modal duit 15.000. Kereta kan berhenti terus di mana-mana tuh. Nah turun itu kan tanda kutip malak-malakin tukang makan segala macam. Iya, betul. Sampai Jakarta berusaha masuk terobosan. Nah hal kayak gitu kan rentan dengan kekerasan kan. Dengan kekerasan. Tapi kan ini kelompok banyak, kan teori kelompok tuh di sosiologi. Jadi kelompok banyak, karena mereka berkelompok, mereka jadi jauh lebih berani. Cuma kalau menurut saya sih, kan ini orang sebenarnya banyak mau terobosan kan ke stadion, lapangan atau apapun rame-rame berangkat. Itu kan gak jauh beda sama penonton konser dangdut yang nggak pengen bayar tiket, kan sama aja. Sama penonton Metallica nih waktu itu yang terobosan kan sama aja. Bedanya mereka berangkat dari Surabaya ke Jakarta. Jadi journey-nya panjang. Kayak dibilang bondo nekat. Enggak ada modal pun dia nekat gitu. Iya, bondo. Nah, sekarang itu sendiri kalau di Eropa hooligan mereka juga seperti itu enggak? Mereka misalnya berangkat ke jauh-jauh kan, misalnya dari yang Inggris hooligan mau ada Piala Dunia Spanyol. Mereka modalnya nekat-nekat juga enggak? Banyak ya. Mereka modal nekat sampai enggak bodoh sih enggak, tapi mereka berangkat untuk berkelahi ya.
Untuk berkelahi. Untuk berkelahi. Itu modal mereka punya ya. Modal mereka punya, walaupun modalnya secukupnya ya. Tapi untuk tidur di hostel ya mereka bisa, jadi nggak perlu camping depan stadion. Gitu ya. Kalau kita kan ada teknologi tidur di masjid, sama tidur di dekat stadion. Kalau mereka nggak punya teknologi itu, jadinya ya mereka harus bawa duit, mau nggak mau. Cuman datang berkelahi, iya. Tapi sejak tahun berapa tuh? Sejak Hazel kan sepak bola Inggris kan di ban. Ya, 5 tahun ya kalau nggak salah. 6 tahun ya? Nggak boleh ikutnya liga-liga Eropa. Nggak boleh ikut pergaulan Eropa ngomongnya kan. Disanksi nggak bisa ngapa. Kalau 90 atau 91 mereka boleh ikut lagi. Iya. Kemudian kan mereka bebenah kan. Jadi mulailah dibikin sistem membership. Jadi kalau nggak member nggak bisa nonton misalnya. 93 apa 94 tuh mereka bikin IPL. Nah, IPL yang kita tonton hari ini itu. Nah, secara industri kan mereka ya itu tadi, kalau ini bisnis religi, ya ini religi itu football as a religion itu mereka transformasikan ke dalam sebuah industri yang gede kan sebenarnya. Kalau nggak member nggak bisa nonton. Dulu tuh lagi di London gitu, udah dengan PD-nya berangkat mau nonton Chelsea dan Barcelona, siapa yang nggak pengen nonton Chelsea Barcelona. Terus nggak bisa karena bukan member. Kalaupun member dia bilang member platinum dapat kesempatan pertama, member gold kesempatan 2, silver baru bronze. Kalau lu baru daftar sekarang, bronze saya belum tentu dapat, dia bilang. Itu udah dimakan main platinum, lawannya Barcelona soalnya. Jadi memang dibikin sedemikian rupa. Terus beberapa orang di ban. Aku punya temen kok yang di ban gak boleh masuk stadion di sebuah era ya. Jadi ada rekam jejaknya, mereka pernah berkelahi gitu nggak bisa masuk. Si hooligans itu. Ya hooligan. Istilahnya udah blacklist tuh orang. Blacklist. Ya sekarang banyak yang diputihkan sih, udah berapa tahun terakhir. Nah terus ke luar negeri pun pemerintah Inggris ngelarang mereka berangkat. Jadi misalnya Inggris tanding Euro nih hari ini di Jerman nih kan, itu yang mukanya udah dikenal suka berantem nggak bakal bisa berangkat. Nggak boleh, nggak bisa. Nggak bakal bisa berangkat. Dulu pernah kok apa ya 2000-an Inggris mau main lawan Inggris lawan Polandia apa ya di pesawat sama temen orang Asia juga, jadi ukurannya sama kan, banyak kecil gitu kan gede-gede gak karuan gitu kan. Saat itu mau ke Warsawa tuh dari Dortmund. Kebetulan barengan sama supporter Inggris nih yang berangkat. Ya, nyanyi mulu, mabok mulu kali itu tuh. Nyanyi buka bir gitu. Terus salah satu itu megang pramugari. Itu ketawa-ketawa aja mereka. Pramugari kan ngadu ke pramugara. Pramugara datang bilang jangan kayak gitu lagi ya gitu. Bangun. What the fuck do you mean? Semua tuh ini gerombolan Asia kecil-kecil ini. Aduh, kok berantem nih gak lucu banget. Aduh, gak lucu nih kita nih. Itu lagi tengah. Ini temennya orang Filipina itu. Dan dia gak ngerti kultur sepak bola kan. Dia cuma gini, apa nih gila-gila. Di negara gue juga gila, tapi badannya sama. Tapi ini ya, support hari ini orang-orang yang seperti itu nggak bisa keluar, nggak bisa nonton di turnamen. Makanya tuh lagi Euro yang kapan tuh 2016 apa ya, yang supporter Inggris dipukulin Rusia, itu harusnya sih bukan firm football yang selalu bikin rusuh di Inggris, karena orang-orang itu nggak pernah masuk stadion lagi di Inggris. Jadinya dalam tanda kutip Rusia ini salah nyerang, dibilang begitu lah. Soalnya nggak mungkin kalau temen ngomong gini, nggak mungkin kita kalah. Bisa aja nggak mungkin kita kalah. Dan mereka ya yang menarik ya sebetulnya ya. Kalau di kita itu supporter sepak bola kan kekerasan apa segala macam. Usia muda-muda kan. Di bawah 30 malah mungkin di bawah 25. Iya. Kan kalau foto-foto tawuran kita itu kan bawa celurit apa parang gede-gede itu kan ya bocil-bocil gitu. Lagi emosi. Iya, dan kalau di Jakarta kan sering tuh kan suka ada berantem antar kampung. Nah itu kebawa ke sepak bola tuh sering. Jadinya sering muda-muda banget, muda-muda lah dari bilang anak kecil. Tapi kalau di Eropa tua-tua 50-an 60-an masih turun berantem. Begitu. Jadi emang beneran belief memang. Tato punggungnya bisa buka bisa logo klubnya, nama pemain gitu. Ya di kita juga ada tuh. Orang Bandung di punggungnya tuh ada yang tato Persib sih, ada juga yang ini
susunan pemain. Di punggung susunan pemain. Oke. Susunan pemain ini nggak berubah nih. Pas juara Kang. Kalau zaman dulu tuh kapan ya kira-kira yang mulai adanya fair play? Karena ingat sebelum fair play itu kan kayak dulu Italia itu berantem di dalam lapangan. Para pemainnya pada berantem gitu gara-gara apa? Itu kan dulu belum ada fair play itu. Terus kira-kira tahun berapa tuh mulai? Kalau nggak salah itu 90-an deh. Orang Eropa 80-an masih ribut, masih berantem. Nggak 90-an, kayaknya Inggris punya mulai Italia kalau misalnya. iya makanya nggak Inggris punya fair play itu fair play punya EPL itu 93 kali ya, pas 92, pas 94 malah. Pokoknya tatanan sepak bola Eropa berubah semua. Tahun 80-an ya Italia pemain berkelahi. Kalau nggak salah Maradona itu main di Barcelona cuma sebentar gara-gara pertandingan lawan Athletic Bilbao. Berkelahi itu rekamannya ada tuh, Maradona nendang sana sini. Berkelahi dan beneran nggak dipisahin dan polisi nggak pisahin. Kalau misalnya pakai 2 kaki terbang. Iya kayak gitu-gitu. Berarti ya kayak gitu dan pakai sepatu yang cool kayak begitu kan serem juga. Jadi memang kayaknya waktu itu kekerasan tuh jadi hal yang biasa aja gitu. Karena kan kekerasan sepak bola itu sebetulnya baru terjadi 70-an sampai 80-an. Nah 90-an mereka ubah ya, mulai ada fair play, mulai jadi pakai hukum positif, mulai ini, mulai itu. Tapi FIFA kan bilang kalau terjadi di lingkungan stadion, hukumnya FIFA yang terjadi. Makanya misalnya pemain di ban. Kan kalau berantem, mukul nggak masuk penjara, tapi di ban. Cantona nendang orang, di ban aja. Nggak kena hukum positif. Mereka bikinnya emang kayak begitu. Tapi memang sepak bola dunia berubah di tahun itu. Di tahun-tahun itu. 80-an kita sering lihat orang berkelahi. Tahun 60-an itu Inggris lawan Argentina. Itu Stanley Matthews 66 atau 62 gitu. Pokoknya Inggris lawan Argentina. Lawan Argentina mainnya kasar banget gitu. Kasar, dihajar sana sini, ngikut malah gitu. Zaman itu ya nggak ada VAR, nggak ada apa. Main bola posisi tertok gitu. Pukul sini kaki yang masih dipakai hari ini sama orang Indonesia, lari jarak dekat, mukul sini nih. Kan sakit ini kalau lagi lari. Nah, megang biji, ya itu paling sering banget tuh. Itu ketika pertandingan akhir Stanley kan ganti tukeran jersey. Stanley Matthews narik semua pemainnya keluar, jangan tukeran jersey sama binatang lah. Gitu ya. Sampai kayak begitu. Wah itu masih gentleman football kan Inggris. Kemudian ya itu berubah karena zaman segala macam. Nah 80-an kayaknya mereka mungkin punya konsensus itu karena perkelahian sering terjadi kan. Ya puncaknya 85. 42 apa 40 ya. Supporter Italia mati kan. Ketiban runtuhan lah, dipukulin sama supporter Liverpool. Makanya gue lihat itu kan di era retro itu 80-an itu ya terutama udah 80-an akhir ya itu mulai istilahnya tadi kan dirubah segala macam. Artinya peradaban bola lebih bisa lebih beda. Di Inggris itu bahkan kita bisa nonton penonton penuh gitu dan berdiri di tahun-tahun itu. Hari ini semua duduk kan. Nah, makanya itu yang gue pengen nanya. Kayaknya waktu itu keamanan di stadion itu belum maksimal ya. Iya nggak kayak stadion sembarangan pun dipakai. Kan ada yang kebakaran yang di Middlesbrough itu ya. Ya Middlesbrough tuh biar kencetan kan sampai jatuh. Dulu itu 80-an kan tuh. 80-an dulu itu kan tuntutan hukumnya baru beres berapa tahun terakhir. Kan dituntut kan keamanan dan stadion. Akhirnya baru beres, akhirnya dikasih ganti rugi. Itu tuh mereka tuh masih punya tribun berdiri. Dulu itu ya. Dulu. Sekarang punya tapi Liga Pro nggak boleh pakai. Jadi mereka ya berdiri. Kita itu baru mulai semua tribun harus duduk. Baru 2019 kali, baru kemarin aja. Tribun berdiri kan semua orang berdiri jadinya. Habis gitu kalau kita lihat tuh rekaman-rekamannya kan selalu padat gitu nggak karu-karuan. Nah setelah padat nggak karu-karuan, terus keamanan dikit. Jadi kelihatannya dulu ketika ada terjadi apa-apa kuda masuk. Kan kuda 5 biji aja orang bubar semua udah. Itu yang mereka lakukan. Kalau kita itu masih kita sekarang beberapa stadion tuh udah mulai dikasih kursi tapi belum single seater. Makanya sistemnya ya mereka selalu berhitung kan kalau single seater kan berarti kan jumlah tiketnya
bisa dihitung, pemasukan bisa dihitung. Kalau di kita kan enggak. Dan kultur sepak bola kan beda banget. Kultur sepak bola kan begitu datang, Mas, nomor saya nih Mas, untuk kosong tuh. Kemarin nih nonton basket, Mas, kursi saya Mas, pindah orangnya. Kalau sepak bola, tuh kosong. Kalau gini-gini, baru sekali nonton bola. Iya. Kulturnya beda banget. Kalau kan basket, oh iya pindah. Tapi berarti sekarang kecenderungannya di Eropa tuh stadion udah duduk semua kali ya. Duduk semua. Udah nggak ada tribun berdiri. Nggak, ya divisi bawah-bawah iya kali. Divisi Itu bawah. divisi 3, 4. Makanya banyak supporter yang apa ya, yang senior gitu ngerasa kalau sepak bola Inggris sekarang itu ya wisata. Kan kalau ngelihat semua promo wisatanya Inggris, Iya, pasti ada sepak bola tuh. Kayak cuma mereka aja deh. Jermannya nggak bikin begitu. Jadi karena jadi turis tuh yang nonton. Turis dan ini temen yang tadi Arsenal itu juga. Dia nggak mau ke apa tuh Emirates, Ashburton Grove itu. Karena dia bilang tontonan turis. Sampai anakku udah gede nih, udah umur 11 sama 12. Enggak lah, anakku mesti tahu Arsenal, nonton di Arsenal. Jadi maksudnya ini sepak bolanya udah berubah. Keramaiannya udah nggak ada lagi. Udah rasanya beda ya. Oke, mungkin gue agak loncat langsung ya. Kan Mas Andi kan udah bikin beberapa film dokumenter yang membawa, maksudnya ikut di dalam supporter Persija ya, gitu ya. Persija, ada Arema juga. The Jack ya. Itu kan film dokumenter ya. Iya, dokumenter. Terus apa tuh yang bahkan yang film-film itu ya kayak Romeo dan Juliet. Ya, Romeo dan Juliet, Itu juga percintaan antara dua kubu yang beda itu ya. Iya. Ya, itu menarik sekali. Itu benernya- Tapi itu masih dari segi yang supporter yang lo ambil ya. Iya tuh, jadi suatu hari lagi di Glasgow nonton ini teater The Old Firm judulnya. The Old Firm tuh musuhannya Celtic sama Rangers. Celtic itu Katolik sama Protestan. Nah, Old Firm itu kontennya itu Romeo Juliet dengan plot Romeo Juliet gitu. Jadi begitu keluar bilang gini sama temen, ya cerita kayak begini mah di Indonesia gak bisa aku bikin. Gampang nih bikin. Ya bikin aja. Ya, dulu nyari duitnya kan gak gampang. Lu pulang aja cepet terjadi ya. Pokoknya berapa tahun kemudian pulang pitch cerita itu, nah itu jadi. Lo menyutradarai juga di situ. Iya nyutradarain, maka ya menyutradarai itu. Ya plotnya kan plotnya Romeo Juliet aja, cuma karakternya kan diganti. Tybalt jadi siapa, Mercutio jadi siapa. Gitu ya. Jadinya itu. Nah, kalau si ini kan Persija, Persib, Bandung kan Sunda dan Jakarta kan gitu. Kan kultur yang beda. Kalau Old Firm itu kan ya Protestan dengan Katolik. Oh itu juga lucu tuh dulu. Dulu kalian pas lagi nonton itu. Itu jadi mereka Rangers punya pemain Katolik. Rangersnya Protestan, punya pemain Katolik. Pemainnya bikin gol. Stadion lagi bergemuruh nih, main di kandang Celtic kan. Stadion main di kandang Rangers. Stadion bergemuruh. Tapi dia lari ke arah penonton, ya karena dia Katolik kan. Jadi ini satu stadion langsung berhenti bersorak. Ya, karena kan ini kan kayak musuh dia habis bikin gol buat mereka kan. Oke. Ini ya, apa ya kontradiksi gitu. Iya. Oke. Tapi ini waktu masih ada nggak sih sebenarnya? Sedikit lagi Pak. Ada sedikit lagi ya. Oke, cuman gue mau ngasih tahu ya Retros ya. Kalau nggak salah nih Mas Andi nih dapat Piala Citra ya untuk film dokumenter yang Konduktor. Konduktor. Oke, itu tepuk dulu deh. Oke. Gue ceritanya nggak ini konduktor itu kayaknya gue juga tertarikannya ada 3 konduktor yang berbeda ininya tempatnya gitu maksudnya. Waktu itu ininya kan stadion. Lihat ada orang yang berdiri di atas terus mimpin semua orang. Conducting choir tanda kutip lah. Supporter nyanyi, chanting gitu. Di Eropa aja nggak seramai itu. Waktu itu ingatnya. Terus kepikiran gila nih orang. Temen sih yang ngomong sebelah, coba lihat nih. Ini kalau disandingin sama DMS mah gak ada apa-apanya nih lihat nih. Iya juga ya. Tapi kalau cuma 2 gak lucu, pikir satu lagi. Akhirnya kepikiran lah Padibio UI. Karena Padibio kan mimpin paduan suara yang waktu itu 6.000 7.000-an orang lah. ADMS mimpin musisi paling 100 lah. Tapi ini orang kan yang nobody banget malah. Mimpinnya ya satu stadion itu. Dan dilalah hari itu pas lagi kami syuting dapat gambarnya satu stadion itu ikut dia beneran. Oh. Biasanya kan cuma Tribun Timur aja yang geraknya sama, yang gini geraknya sama. Hari itu dapat satu stadion full ngikutin gerakan dia sama. Itu
Feelnya kayak apa tuh ya? Apa? Stadion tuh feel-nya kayak apa tuh? Aduh. Wah itu mah memang Luar biasa merindingkan sekali. Tapi emang keren banget hari itu ya, hari-hari itu keren banget. Kemudian orang waktu itu pertandingan jam 4, datang ke stadion jam 12. Naik ke atas, ngeset kamera 1:30. Mau nyantai dulu bentar. Ya, nyantai dulu bentar sambil nelfon, bawain makan dong. Ya, bawain makan dong sini dong. Sini aja mas, ini ada kok gini-gini. Ntar lagi deh, jam 1, 1:15, 1:30, udah gak bisa turun. Semua orang udah di situ, udah di bawah. Jadi kami gak bisa turun udah. Habis gitu ya, aduh kampret kelaparan lagi. Pertandingannya jam 4 kan, tapi jam 6. Keluar jam 8:30, 9. Pertandingan apa ya? Waktu itu Arema lawan Persebaya. Sengaja milih itu sih, karena kan mereka musuh buyutan kan. Malang Surabaya lah, sama kayak Bandung Jakarta. Kan ya derby lah kalau orang kita sebutnya. Derby kan harus satu kota. Kita kan nggak punya kultur itu kan. Jadinya ya yang deket aja. Tapi kalau itu memang ide-ide lu sendiri ya, yang bukan 3 konduktor yang sebenarnya yang beda gitu. Waktu itu sih di teman sebetulnya. Jadi mempertajam ide dia. Kalau Romeo Juliet ya ide sendiri. Waktu The Jack ya ide sendiri. Sebenarnya sebagian kadang-kadang dengar orang ngomong ini ya juga ya menarik ya kali ya. Terus dikulik lah. Jadi serap dari sana serap sini gitu ya. Ya kalau kata Hamka kan hidup kata si fulan dan fulan. Aduh, sayang banget ya waktunya Budas ya. Iya, mesti boleh Budas. Satu lagi. Komentar untuk kebaikan sepak bola saat ini. Asik. Waduh. Panjang nih. Panjang nih kayaknya. Khotbah yang ada. Dibuat singkat. Ya sepak bola Indonesia kali ya. Iya. Sepak bola Indonesia sih ya kalau jadi ya sepak bola Indonesia kan mau jadi industri. Nah kalau industri itu kan biasanya selalu ada yang namanya investment kan. Ya investment di aset, di apa gitu. Ya kalau di sepak bola kan asetnya tuh harusnya stadion. Tapi kan semua klub nggak punya stadion. Punya negara. Ya tinggal bagaimana kapitalisasi aset punya negara untuk jadi mereka misalnya. Tapi ada hal-hal yang mungkin juga nggak dilupain dan kelihatannya kecil. Ini pembinaan usia muda. Dari umur 7 tahun, 6 tahun. Pernah lihat di Jepang itu di Gamba Osaka. Masuk lapangan umur 6 tahun, 7 tahun lari-lari. Tapi mereka punya penitipan anak untuk anak umur 2 tahun gitu. Yang bentuknya ya semuanya football things gitu. Jadi dibiasain gitu. Nanti umur gitu. Umur 6 tahun mereka mulai latihan. Jadi memang dibiasain. Ya memang sih dari berapa ratus anak itu mungkin gak ada satupun jadi pemain kali. Karena kan memang gak segampang itu juga kan. Tapi ya itu harus dilakukan Indonesia. Indonesia sekarang kan sama Liga 3 mungkin kita punya sampai 100 klub gitu. Masa 100 klub gak bisa ngasilin minimal 2 pemain aja dalam kurun waktu 10 tahun. Misalnya gitu. Jadi itu kan untuk klub bisa mereka jual jadi uang. Jadi aset kan. Untuk klub. Untuk kita penonton kan kita pendukung, supporter kita akan senang melihat ada pemain yang berprestasi dan segala macam. Potensinya pokoknya besar. Potensi ada lah. Thailand aja bisa, masa kita enggak? Iya. Tapi lu yakin ya pasti perkembangan sepak bola Indonesia pasti akan berkembang besar ya dengan. Ya kalau ada kemauan di situ ada jalan kan katanya. Harusnya bisa-bisa aja kok. Potensi pasarnya gede, memang pasarnya suka barang bajakan sih, tapi tetap aja bisa dibikin. Iya. Oke. Sayang sekali waktunya, tapi mungkin ada tadi itu udah saran-saran juga ya tadi yang udah diomongin sama Mas Andi. Daripada dikasih saran rajin belajar dan berdoa kan ya. Iya. Oke, Mas Andi sayang banget nih waktunya udah mepet. Ya gue terima kasih banget Mas Andi udah bisa diundang di sini. Makasih. Ya, thank you. Oke, guys, ingat share, like, komen, dan yang penting kalau mau terus berhubungan sama kita, subscribe. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu perjumpaan kita, sampai di episode mendatang. Episode berikutnya. Oke, terima kasih.